itu sangat membantu menutup di sini ini. kan ada pembuluh saraf kita, pembuluh darah segala macam. Nah ini kalau dia hangat, dia tidak akan mengalami pembekuan, tidak akan mengalami, kan lebih pelan jadinya. Kalau pembekuan kan, nah karena itu di cover sama ini, bikin kita tetap hangat. Makanya waktu aku naik gunung waktu yang itu setelah kemo atau? Itu sesudah kemo tahun 2015 itu. Itu 2014. Setelah kemo naik gunung ke Grassberg itu. Ke Grassberg iya. itu. Tapi kan dibawa sebenarnya sama orang. Kan ada apa itu kayak tram itu yang naik ke atas itu. Iya, naik. Jadi, nah itu kebetulan dia adalah pilot Sukhoi. Dia dampingin aku waktu kami kan rame-rame. Terus dia bilang, kamu mesti pakai scarf ini supaya di sini kamu tetap hangat. Makanya di sana dikasih hoodie itu ya tujuannya untuk ini sebenarnya. Ini hangat gitu loh. Cuma kan kita pikir hoodie cuma buat nutup. Sebenarnya sih untuk menghangatkan ini di negeri-negeri sana supaya tidak pusing. Pusing itu akan menyebabkan saraf kita mati sedikit. Padahal pertumbuhan setahun kata dokter saraf suamiku neurologis itu pertumbuhannya cuma 1 mm, kecil sekali dari 1 mm setiap tahun. Kalau kita udah tua gini masih tetap mengalami pertumbuhan. Tapi kan pertumbuhan otak itu yang terbesar pada saat usia 0 sampai 3 tahun, ya kan? Lalu mengalami lagi pertumbuhan sedikit demi sedikit di 5. Tapi habis itu stuck, bisa dikatakan stuck kenapa? Karena cuma sedikit kecil sekali gitu. Karena 1 mili itu. Lebih kecil dari 1 mili. Jadi ya orang yang merokok ya otomatis susah gitu. Ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi sekarang kalau kita ngomong, kita bicara sekarang 5 menit lagi lupa atau gimana? Nanya enak banget lagi. Itu sebenarnya akibat kemo seperti itu ya? Atau enggak, atau memang kita harus dilatih lagi karena seluruh organ-organ tubuh kita sudah berubah gitu? Sebenarnya enggak. Jadi kata dokter begini, setiap 3 tahun sekali seluruh sel mengalami regenerasi. 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali. Jadi kalau hari ini kita punya apa ya, sel kanker lah, sel kanker. Sebenarnya ketika 3 tahun lagi itu kita sudah bersih sel. Tetapi masyarakat selalu mengatakan bahwa lu sudah punya kanker, seumur hidup kamu tidak akan sembuh. Nah itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita memerintah kepada otak kita bahwa kamu tidak akan sembuh. Akhirnya kita tidak akan sembuh. Ketika kita pusing sedikit, apakah ini karena apakah ini karena ada metastase kembali? Itu pikiran kita. Sebenarnya setiap 3 tahun sekali kita dilahirkan menjadi manusia baru. Jadi sebenarnya untuk cancer survivor itu nggak usah khawatir, harus memiliki keyakinan seperti itu. Tetapi tidak gampang. Karena ketika pusing sedikit, jangan-jangan ya. Saya aja sakit di punggung, apa itu metastase ke paru ya? Sakit di kaki, apa metastase ke kaki ya? Ke tulang-tulang sehingga. Jadi secara psikologi itu ngaruh banget. Iya, makanya diperlukan seorang hipnoterapi untuk mendampingi. Tetapi harus rutin meditasi bahwa kita sehat. Kalau dari agama kita sudah dikatakan bahwa kamu tuh sudah diselamatkan dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Artinya sebenarnya kamu udah sembuh, kamu nggak usah khawatir lagi, sembuh secara jasmani dan rohani. Tapi kenapa kita masih ragu? Kenapa tuh? Kenapa kita masih ragu? Ya itu tadi. Karena alam bawah sadar kita atau otak kita, pikiran kita, manusia ini terlalu pintar jadi sutradara. Karena kekhawatiran itu yang membuat kita tidak berani meyakini bahwa kita emang udah sembuh sebenarnya gitu. Sakit sedikit kita langsung pikir, ini metastase nih, ini pusing nih gini nih. Ya itu kayak gue juga. Itu menghilangkan jati diri juga nggak? Pertanyaannya lah. Bisa. Itu menghilangkan jati diri juga nggak? Iya, bisa menghilangkan jati diri. Kenapa? Karena jati diri itu kan yang diberikan Tuhan itu sifat-sifat murni dari Allah. Nah, Allah itu kan maha sempurna. Jadi apa yang diberikan kepada kita itu sebenarnya semuanya kebaikan. Jadi sebenarnya jati diri itu adalah udah ada saat kita lahir gitu. Ya. Saat kita mungkin masih embrio juga sudah. Iya. Oh gitu. Jadi jati diri itu berasal dari bahasa Jawa sejati ning diri. Ya, disitulah Allah sebenarnya
memberikan sifat-sifat murninya kepada kita, atau kita bisa bilang talent ya. Tuhan kasih sesuatu kepada kita sebelum kita dilahirkan. Kita dilahirkan memang sebagai seperti kertas putih yang polos, tetapi Tuhan sudah menitipkan sifat-sifat murni Allah. Jadi sesuatu yang sempurna yang datang dari Allah. Setiap orang diberi dengan kesempatan yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya jati diri itu apa sih? Gue sok-sok anaknya tapi orang ngerti. Misalnya kayak apa, karakter atau sifat? Jadi jati diri itu ya sifat seseorang yang dilahirkan, yang dia bawa ketika dia dilahirkan. Kemudian ketika dia berkumpul dengan keluarga, kan pertama kali akan berkumpul dengan keluarga, kemudian berkumpul dengan sekolah, masuk sekolah, kemudian dengan lingkungan, pertemanan dan lain sebagainya. Itu akan membuat menjadi potensi pertumbuhan, perkembangan dari sifat aslinya tadi, sifat dasarnya, sehingga berkembang. Mungkin pada waktu itu dia menjadi pada waktu dilahirkan dia mungkin lahir sebagai seorang bayi yang cukup pendiam ya, karena ada bayi yang ramai juga, ada bayi yang pendiam. Dia lahir sebagai bayi yang pendiam. Tetapi dengan dia berkumpul dengan keluarganya, dia akan melihat bahwa kakaknya ternyata periang. Sampai dia di sekolah, ternyata teman-temanku periang juga. Akhirnya dia tumbuh menjadi seseorang yang periang, walaupun tidak lebih periang dari yang memang lahirnya sebagai seorang yang sangat gembira. Artinya lingkungan telah membentuk dia, karakternya ada perubahan. Jadi yang aslinya adalah sejati dirinya dia, karena mengalami perubahan dari lingkungan, maka dia menjadi seseorang yang lebih gembira, lebih ceria, tidak lagi, atau misalkan dia memiliki kesantunannya bisa diberikan kepada banyak orang. Jati diri itu sebenarnya bisa terus berkembang. Maksudnya misalnya waktu bayi, ya itu tadi contoh, gue jati diri gue apa ya? Iya. Tadi dulu, misalnya kayak tadi contohnya jati diri, waktu bayi, waktu mesti anak-anak mungkin dia pendiam gitu ya, terus kemudian karena lingkungan menjadi bawel, ceriwis gitu kan. Nah, berarti itu masih tetap dibilang jati diri? Iya, artinya jati diri yang berkembang menjadi sebuah karakter. I see, oke. Jadi jati diri itu sendiri adalah sebenarnya bawaan atau talent yang diberikan dari yang atas lah, given gitu, is a given. Tapi pengembangannya itu masuk ke kita punya karakter, masuk ke kita punya sifat, begitu nggak sih pengertiannya? Artinya gue belajar nih jadi. Jadi dia ini menjadi sebuah potensi yang berkembang. Nah, menjadi sebuah karakter ya, karakter dari anak itu adalah menjadi daya juang, semangat yang tinggi, menjadi pola pikir, dasar dia berpikir, dasar dia berbicara, dasar dia bersikap, bertindak di dalam kehidupannya kemudian. Jadi karakter menjadi kemudi bagi seseorang untuk menjalani bahtera kehidupannya dia. Gitu. Penting banget ya? Penting untuk dipahami. Ya, dipahami dan dilakukan enggak? Iya, maka itu karakter saya tentu berbeda dengan karakter Lucy. Kenapa? Karena saya dilahirkan dari lingkungan keluarga saya. Kemudian saya juga membawa karakter orang Kalimantan. Lucy membawa karakter keluarganya. Kemudian menjadi karakter keluarga dan lingkungannya misalkan di Bogor gitu ya. Tetapi ketika kita bersama-sama berada di dalam satu kumpulan, kita membawa juga karakter dari kumpulan kita. Otomatis kita akan menjadi sama, nyambung. Karena kita ada karakter yang dibawa, dikembangkan dari organisasi atau komunitas itu. Tentu karakternya orang di perusahaan A dengan perusahaan B juga berbeda. Betul. Karena ada nilai-nilai di situ. Berarti ada adaptasi satu sama yang lain. Perubahan itu. Seperti kita misalnya ngobrol gitu ya, ngobrol gini, oh nyambung nih gitu. Ya, akhirnya kita jadi nyambung. Kalau tetap nggak nyambung tuh gimana? Beda jauh ya. Tapi kurang lama aja dia bersosialisasi. Tapi secara apa sih? Secara human manusiawi gitu ya. Itu sebenarnya setiap orang bisa beradaptasi sebenarnya, tinggal waktunya pendek atau panjang gitu. Kita akan bisa melihat anak-anak
anak-anak SMA A dengan anak-anak SMA B itu beda loh. Dari cara bicara, oh kalau anak SMA A itu begini gayanya, yang B begini. Nah itu mereka membawa karakter sekolahnya. Kenapa? Karena mereka ada dalam satu lingkungan. Maka penting sekali lingkungan itu lingkungan yang baik agar membentuk anak-anak memiliki karakter yang baik pula. Juga. Jadi tergantung di mana lingkungan kita berada. Jati diri itu dengan dipengaruhi atau beradaptasi dengan lingkungan segala macam ya, apakah jati dirinya itu sendiri berubah? Atau tetap aja sebenarnya jati diri kita? Karena dari atas kan mestinya tidak berubah. Jadi kita diberikan sesuatu. Nih Red, lu bawa ini ke bumi, ke dunia, lu lahir bawa ini. Saya bawa ini. Tetapi ketika lingkungan saya memperlakukan ini dengan tidak baik, lalu saya akan terpengaruh juga kan. Ketika ini disepele-sepelekan, ini akan tersimpan tidak terlihat. Ya kan? Atau ini akan menjadi hancur dan rusak. Kalau kita lihat kenapa ada orang jahat di dunia, karena lingkungan membentuk dia. Jadi dia dilahirkan dengan kertas putih polos tadi, dengan seseorang yang baik. Tetapi ketika lingkungan membentuk dia menjadi tidak baik, ini akan hilang. Hati nurani itu akan hilang. Jadi secara kriminal pun atau pembunuh yang sadis pun misalnya gitu ya, itu sebenarnya ada sisi hati nurani. Hati nurani. Iya. Jati diri itu tetap tersimpan. Jati diri itu adalah sesuatu yang selalu baik itu tersimpan di dalam hatinya. Iya, makanya jadi itu sebenarnya tidak berubah ya. Iya, makanya ada dikatakan bahwa induk harimau itu tidak pernah makan anaknya sendiri, sejahat apapun dia. Karena apa? Karena dia punya nurani, naluri keibuan, ya. Itu yang ada di dalam dia. Maka kenapa orang bisa bertobat di detik terakhir? Karena nuraninya mengatakan kembali, ini terangkat kembali gitu loh. Jadi dia, oh ya sebenarnya saya dulu kan anak yang baik ya, anak yang santun, anak yang berbicara halus, ramah tamah. Kenapa ketika saya semakin dewasa kok saya semakin kasar? Mungkin saja pengaruh dari orang tua, lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia dalam satu permenungan, dalam satu refleksi, atau diajak untuk meditasi, memikir kembali tentang dirinya sendiri, itu akan muncul kembali. Jadi sesuatu yang jelek tadi itu mungkin akan diingat kembali. Maka orang tetap saja bisa berubah kembali. Karena apa? Karena melewati proses refleksi, maka jati diri yang kemarin Tuhan berikan itu ya akan terangkat kembali. Iya. Jadi deep inside sebenarnya we keep that inside here gitu ya. Iya. Tapi karena kita beradaptasi dengan lingkungan, dengan universe, dengan segala macam, itu makin ketekan terus agak terlupakan. Iya. Nanti pada saat kita dalam saat udah crisis gitu ya, udah benar-benar krisis banget, itu baru bisa akan keluar kembali dengan permenungan ya. Makanya penting sekali kalau saya tahu tuh teman-teman kita yang Muslim misalkan ya, mereka melakukan tahajud, atau saya juga dulu diajarkan untuk sebelum tidur itu mengingat kembali satu hari ini apa yang terjadi. Itu kan sebenarnya mengembalikan nurani kita nih. Kita kuping kita udah mendengarkan makian umpatan-umpatan yang tidak baik, mata kita melihat hal yang tidak baik, semua panca indera kita itu menangkap hal yang tidak baik. Itu waktu malam itu dibawa kembali, dia meregistrasi kembali nih si otak. Mata kau lihat apa, kuping kau dengar apa hari ini, mulut kau bicara apa hari ini. Nah perasaan kau bagaimana. Tetapi dengan kita merenung kembali, oh ya tadi pagi saya melakukan ini, seharian ini, kemudian ini, itu kan meregistrasi. Lalu saya tahu mana yang mesti saya buang, mana yang mesti di otak simpan ke mana, ke otak dimasukin ke laci sini, dimasukkan ke laci. Kalau dalam waktu lama itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Nah kalau yang disimpan dan masuk ke alam bawah sadar kita yang buruk tanpa berpikir panjang, itu yang akan keluar, ya kan? Karena kebiasaan lihat bosnya lempar ini minuman, misalkan lempar minuman, ketika bicara dia lama-lama terlatih juga lempar minuman. Nah tanpa sadar, tetapi ketika dia mulai memikir, oh itu kurang baik sebenarnya ya, dia mulai melatih itu yang sudah jadi kebiasaannya, itu menjadi kembali. Itu bagus ya, berarti kita punya jati diri itu sebagai satu review tiap hari. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita ya. Nah bagaimana kita membawa itu ke dalam, kalau saya misalnya dalam bisnis gitu kan, nah dalam pekerjaan sehari-hari kita tuh seperti apa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya lah Reti kan warawiri di situ tuh, ya kan, di situ tuh kan gitu nggak dimasukin. Nah itu bagaimana membawa jati diri kita
ke dalam lingkungan yang serba politik begitu. Ini kan boleh dibilang serba politik seperti itu, gitu loh. Begini, ini resep saya sendiri. Saya sendiri sudah belajar, jadi saya memposisikan diri saya dan saya ingin sekali menjadi seseorang yang memiliki karakter Pancasila. Oke. Nah, karakter Pancasila berarti ketahuan banget ya. Ketahuan banget ya kerjanya di mana. Udah masuk Pancasila gue mah serem. Enggak sih. Terus. Jadi ini kan your own opinion gitu. Ini kan benar banget. Pengertian yang dibawa oleh kita sendiri kan. Nah, terus kenapa saya mengatakan saya sangat ingin sekali memiliki karakter yang berdasar pada Pancasila. Pertama, bukan sekedar tiba-tiba saja saya mengenal Pancasila. Kita semua dari SD sudah mengenal Pancasila. Tetapi ketika saya di SD dan SMP, ayah saya itu seorang pengajar BP7. Oh ya. Oke. Jadi setiap hari, setiap berkumpul dengan dia, khususnya di meja makan, dia selalu bicara Pancasila. Karena dia kan penatar di Balikpapan. Jadi saya selalu mendengarkan, oh ini. Jadi setiap kali ada masalah apa, ujungnya tuh ke Pancasila. Terus saya pikir ini hebat sekali ya bapak saya ini sekolahnya. Jadi kalau ada masalah di sekolah, masalah di kantor, atau masalah kami anak-anak saja, dia menyelesaikannya dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti saya itu seperti apa nilai-nilai? Maksudnya ini kan kondisi di rumah gitu ya. Kok bisa menyelesaikannya dengan nilai-nilai Pancasila? Apa hubungannya dengan kehidupan keluarga dan nilai-nilai Pancasila tersebut itu ya? Kan biasa kalau kita mikir, mikir kan Pancasila itu kan lahirlah negara, bangsa gitu. Terus apa relatednya ke rumah misalnya? Gitu. Pancasila itu kan 5 dasar. Pancasila itu tidak tiba-tiba juga lahir. Dia dirumuskan. Tapi sebelum dirumuskan digali dulu. Digali dari mana? Digali dari kehidupan nenek moyang kita. Zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, itu digali dulu. Oh, di zaman Sriwijaya bagaimana? Oh, seperti ini. Nilai-nilai itu diwariskan. Diwariskan dari nenek moyang kita yang dulu ke keturunan berikutnya, generasi berikutnya. Diwariskan lagi dalam bentuk keteladanan kan, diwariskan sampai akhirnya di tahun 45. Nah, begitu. Jadi kemerdekaan nih. Di tahun kita 45 jadi ngomong kemerdekaan ya. Antara 40 sampai 45 itu dipikirkan dan lain sebagainya. Itu setiap kita sebenarnya sudah membawa karakter itu tadi, ya, jati diri dan ditambah dari nenek moyang, nilai-nilai itu sudah dibawa. Nah, oleh Presiden Soekarno itu digali dan dirumuskan. Nah, jadi sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang sudah ada di rumah kita sebenarnya, mungkin di tempat sekolah kita dan lain sebagainya. Gitu. Dan ada 5 nilai tadi. Jadi 5 nilai yang akhirnya dirumuskan itu, yang pertama berbicara tentang ketuhanan, nilai ketuhanan. Nah, udah pasti dong di rumah kita kan ada ketuhanan, baik vertikal maupun horizontal ya kan. Itu diajarkan sama orang tua. Kamu harus menghormati. Ini ada Lebaran, ini Natal, saling berkunjung dong. Kan kita diajarkan sama orang tua kita. Mereka bawa kita berkunjung, bersalaman dan lain sebagainya. Nah, itu kan pendidikan. Artinya menghormati, teman kita lagi sholat, jangan rame-rame dong ya kan. Oh, hari Minggu jangan dekat-dekat, misalkan mereka lagi ibadah. Kadang-kadang teman-teman muslim kita bantu parkirannya yuk. Nah, kenapa? Itu karena nilai-nilai yang sudah diadop dari masa lalu kita gitu. Nah, itu ketuhanan. Belum lagi kita berbicara nilai yang kedua. Nilai yang kedua kemanusiaan. Udah pasti dong, kita udah pasti. Kayaknya dites juga nih gue. Terus nah, kemanusiaan kan kita nggak mau, ya kita udah tahu, kita nggak usah ada teman kita yang menderita. Sekolah udah mengajarkan loh. Ada teman kita yang kebakaran rumahnya, kita nyumbang yuk apa yang kamu bisa. Ini kan memahami dari yang skop kecil dulu, yang tingkat sekolah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah yang besar, organisasi misalkan ada bencana, yuk mari sama-sama kita kumpulkan dana untuk kita berikan kepada kita. Nah, itu dari mana? Dari waktu pelajaran waktu kita masih kecil. Persatuan kan sudah pasti, orang tua kita juga mengajarkan di dalam rumah tangga. Jadi memang nilai-nilai itu sudah diajarkan di dalam rumah kita. Hanya kemudian ketika kita di sekolah kita baru tahu, oh itu sama dengan yang diajarkan di rumah. Oh, itu yang maksudnya Pancasila, ya kan? Kemudian musyawarah mufakat itu juga kita belajar. Kompromi itu ya. Iya, kompromi kan. Begitu bisnis deal juga itu kan kompromi juga. Nah, dan tidak boleh
mayoritas mendominasi yang minoritas. Misalkan nih, kami yang ada di sini mengatakan A, lalu Lucy bilang enggak B. Oh Lucy, kamu cuma sendiri yang bilang B. Kami di sini semua bilang A, maka ya kamu harus ngikut kami. Ikut kami tidak bisa juga karena belum tentu Lucy salah, belum tentu kami benar. Maka perlu ada kompromi. Nah, itulah yang dikatakan jangan sampai mayoritas mendominasi minoritas karena minoritas punya suara yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Kita pahami juga, oh oke Lucy, ternyata bagian sisi yang itu kami bisa pakai. Oke, ya kan? Jadi kami mau pakai kamu punya yang ini, kamu bisa nggak pakai kami punya yang ini? Oh bisa. Nah ini demokrasi yang seperti ini yang seharusnya ada. Itu kan di OSIS diajar. Kalau kita bicara konteks anak-anak SMP, SMA, OSIS ada. Terus kemudian pramuka juga ada. Pramuka itu kan juga untuk melatih kita di sini. Kita mau melewati ini gimana? Ya kan mereka ada apa namanya tantangan-tantangan. Nah kan mereka bersama dalam satu kelompok kan di pramuka diajarkan berkelompok. Ini mengajarkan nilai-nilai Pancasila juga di mana mereka saling berdiskusi satu sama lain, tidak serta-merta pimpinan mengatakan ketua mengatakan, "Oh kalian harus lewati jalan ini." Nggak bisa, jadi harus diskusi bersama. Yang terakhir itu keadilan, udah pasti itu juga diajarkan di rumah bahwa kita harus lakukan adil, sayang kepada yang kecil, hormat kepada yang tua, melakukan keadilan, berbagi satu sama lain. Nah, jadi sebenarnya di rumah kami sendiri waktu itu ya itu otomatis ketika adik saya mengatakan, "Pak, aku ada masalah di sekolah." Adik cuma bilang, "Masalahnya apa?" Begini dia jelaskan. Kamu tahu di dalam sila yang kedua itu kemanusiaan, kamu harus memahami bahwa kamu harus melihat teman kamu, ternyata teman kamu orang yang tidak mampu, sehingga dia berusaha mengambil barang orang lain karena dia pikir dengan mengambil itu akan menyelesaikan permasalahan dia. Pahamilah teman kamu yang mengambil barang itu. Jadi dari hal-hal yang sederhana seperti itu akhirnya saya belajar, oh ya benar juga ya, ternyata itu tiap hari yang ayah saya sampaikan hampir setiap hari. Jadi saya belajar dari situ ya ketika saya kemudian mengenal nilai-nilai Pancasila, apa yang harus dikembangkan di masyarakat, sudah tidak kaget. Dan saya yakin di keluarga Lucy, di keluarga yang lain itu pasti juga sebenarnya sudah memiliki. Nah, jadi itulah yang saya inginkan, bahwa saya memiliki karakter itu bertumbuh kembang di dalam perilaku saya, karena saya yakin saya sendiri belum sempurna dan saya ingin itu ditularkan juga kepada anak-anak, sehingga nanti kalau setiap anak kita bertumbuh dewasa, mereka membawa karakter itu, nuraninya terbawa di situ, dia akan bekerja dengan benar. Jadi sebenarnya kalau itu menjadi ya karena Pancasila berarti kan bangsa, negara, jadi menjadi jati diri bangsa kita berarti kan, yang mana ternyata itu datangnya dari tempat yang paling dekat, sangat dekat dengan kita, yaitu keluarga. Ya, hebat juga kita ya. Aduh, baru belajar, baru tahu. Jadi itu tadi. Jadi orang bisa lihat, oh bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang ramah. Kenapa ya? Karena memang kita diajarkan orang tua kita, jangan lupa senyum. Kita selalu senyum, jangan cepat berpikir yang buruk tentang orang lain, gak boleh seuzon ya kan. Jadi kita selalu ingat, oh ya kita bangsa yang ramah ya, walaupun dalam tanda petik saya ada juga titik yang saya tidak setuju, tetapi kali ini kita belajar bahwa kita diajarkan untuk ramah, untuk santun bicara kepada orang, sehingga orang dari luar yang mungkin sudah terbiasa ngomongnya ceplas-ceplos, begitu dengar kita yang sama ramah, akhirnya dia bilang, oh iya ya bangsa Indonesia bangsa yang ramah, smiling, suka tersenyum gitu ya. Jadi mau tidak mau kita sebagai bangsa orang Indonesia itu kalau kita kemana-mana, jalan di mana-mana, mereka tidak hanya melihat jati diri kita sendiri secara pribadi, tetapi seorang Reti itu kalau lagi berjalan di luar sana, misalnya di Eropa atau di sana tuh dilihat juga sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi Reti adalah orang Indonesia, berarti jati dirinya itu sudah bercampur menjadi satu antara jati diri sendiri dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia bangsa tadi. Indonesianya gitu kan. Kan sering ditanyain, lu dari mana sih aslinya? Kalau di luar ya, lu dari mana? Saya orang Indonesia. Oh pantesan lu orang Indonesia, ketahuan deh dari gayanya gitu ya kan begitu. Nah itu berarti kita representatif dari Indonesia. Berarti secara pribadi kita, walaupun kita keluar untuk holiday, ya kan, maksudnya untuk ya santai-santai gitu, berarti kita juga membawa
nama besar negara kita Iya, ya. kalau kita lagi Ngeri berada di juga. luar ya. Nggak sadar loh. Iya, kita lihat para atlet kita ya kan, para atlet kita dengan Nah, sangat kalau atlet itu kan kita sudah udah oke, tahu lah iya, iya. atas nama. Tapi kita sebagai pribadi-pribadi kecil nih Iya. yang nggak sadar bahwa Iya. kemanapun kita berada sebagai bangsa Indonesia, yang namanya warga negara dan punya paspor Iya. Indonesia itu sebenarnya kemanapun kita berada tidak bisa dipisahkan antara jati dirinya kita sendiri di satu pihak. Iya. Dan di pihak lainnya Jati diri bangsa kita. bangsa kita. Jadi kayak satu koin gitu ya Iya. berharganya. Iya. Ngeri juga ya. Jadi tidak terpisahkan, tidak akan terpisahkan karena sebenarnya jati diri bangsa atau karakter Pancasila tadi itulah yang menjadi kerangka dasar kita dalam berpikir, bertindak, bersikap. Jadi orang akan melihat, oh iya, rata-rata orang Indonesia ngomongnya seperti itu. Ya kan seperti itu. Oh, rata-rata orang Indonesia bicaranya seperti itu, sikapnya seperti itu. Bu Lucy pasti juga bisa tahu ya. Oh, itu jelas kelihatan orang Amerika. Oh, kalau yang itu modelnya orang Perancis, saya udah tahu. Ya, itu kenapa? Karena kita belajar ya, mereka melihat. Nah, kita juga dilihat oleh orang. Maka bangsa kita, anak-anak generasi muda kita harus mewarisi karakter Pancasila tadi, nilai-nilai Pancasila itu tadi, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu harus ditanamkan. Tidak hanya sekedar tiap hari mereka mendengar tentang Pancasila, tapi ada internalisasi diri, internalisasi tata nilai tadi, sehingga mereka tahu, oh seperti ini saya harus bersikap. Bagaimana tuh? Karena saya pikirannya udah melalang buana. Ini kan zaman-zamannya digital, yang mana kalau dulu kita mungkin agak mudah ya, karena orang tua, kemudian nggak ada namanya gadget, nggak ada namanya digital yang bisa gampang klik satu jari, satu jempol langsung tuh semua boleh dibilang ke budaya-budaya di luar sana yang kita yang unlimited kan, itu masuk ke kita. Karena itu kan kembali lagi yang tadi awal dibilang bahwa itu masuk adaptasi ke kita kan. Nah, bagaimana kita tetap menaruh nilai-nilai tersebut, jati diri kita, jati diri bangsa kalau kita bilang sama nih ya, di dalam anak-anak sekarang, milenial gitu kan, bagaimana kita tetap ada dan paling mereka nggak interested kali ya, ngapain ngomong sila 1 sila 2 gitu, intinya kan gitu kan, karena yang dilihat adalah Pancasilanya. Gimana tuh nggak tahu menyikapi atau jadi memang benar kalau suruh ngomong Pancasila 1, 2 nggak hafal. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi ini kisah lucu dulu. Ada satu orang sebenarnya yang cukup sekolahnya sudah cukup tinggi, disuruh baca Pancasila. Ini grogi nih si anak ini, anak dewasa. Jadi dia maju, kok baca Pancasila? Udah hafal, majulah dia. 1. Pancasila. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kemanusiaan. 4. Persatuan. 5. Keadilan sosial. Begitu dia bingung. Enggak, karena kan yang pertama. Jadi dia satu kan Pancasila. Dia udah baca gitu, kedua itu. Jadi dia kaget, kok sudah harus ke-6 padahal kan cuma 5. Jadi dia kaget. Dia ulangi lagi. Saya ulangi lagi, Pak. Ya, 1. Pancasila. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kemanusiaan. 4. Persatuan. 6 lagi. Baru kerakyatan. Dia bingung lagi. Baru dia sadar bahwa Pancasila tidak disebutkan. Nah, itulah yang terjadi di dalam saking semangatnya. Tapi artinya apa? Dia tidak hafal, tidak bisa membunyikannya. Nah, itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa ini menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab di dunia pendidikan. Pendidikan ini sendiri tidak hanya pada pendidikan formal. Kalau pendidikan formal dari jam 8 sampai jam 2 itu guru-guru, tugasnya guru-guru memberikan pendidikan tentang Pancasila dan memberi contoh keteladanan itu di sekolah. Tetapi setelah itu ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal. Ketika dia berada di ruang les, ketika dia berada di ruang les musik, ketika dia berkumpul dengan temannya dalam OSIS, dalam pramuka dan lain sebagainya, itu pendidikan non formal. Ya, nah ini tanggung jawabnya siapa? Ya guru lesnya tadi untuk memberikan keteladanan. Mungkin keteladanan tidak perlu dibilang kamu harus begini, enggak. Tapi ketika gurunya memberi contoh dengan lemah lembut, dengan penuh perhatian kepada semua murid kursus itu menjadi dia belajar.
caranya seperti itu. Kemudian juga tanggung jawab bagi seorang tokoh adat, tokoh agama, informal tadi, tokoh adat, tokoh agama. Ketika sekolah minggu, guru sekolah minggu harus bicara yang benar. Ketika pengajian, guru pengajian harus memberikan contoh yang baik. Dalam tokoh adat, tokoh agama, tokoh adat waktu bicara nggak bisa dia bicara seenaknya saja, sesuka-suka dia. Ada anak-anak yang melihat. Nah ini tanggung jawab mereka juga. Tanggung jawab pendidikan, dunia formal, non formal, informal. Jadi termasuk kita. Ketika kita bertemu dengan ponakan-ponakan, kita bertemu dengan keluarga kita yang masih di generasi muda, selalu melakukan keteladanan kepada mereka, cara sikap. Karena ini kita adalah seorang pembawa perubahan karakter bagi mereka, benar. Memberikan keteladanan. Jadi, nah tadi itu namanya internalisasi nilai-nilai yang ada. Kedua, anak-anak dari situ akan belajar. Ini kan tugasnya pendidik tadi. Pendidik udah tahu pendidik siapa aja. Kemudian yang kedua, itu adalah mereka akan belajar. Ini boleh apa tidak. Mereka menyadari, oh ternyata saya bicara kasar nggak boleh ya. Oh kalau saya mau menang sendiri ternyata tidak boleh. Dia tahu dari situ, oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Proses penyadaran itu akan masuk ke alam bawah sadar dia melalui sikap. Sehingga dia tahu ketika dia kemarin saya lihat ada seorang anak kecil berusia 3 tahun dengan tertatih-tatih baru berjalan, dia bersalaman dengan temannya, kemudian dia kasih tangannya begini, dan mereka sama-sama anak muda. Yang hebat kan orang tuanya. Berarti orang tuanya mendidik dia untuk melakukan seperti itu setiap kali ketemu orang. Dan itu sudah masuk ke alam bawah sadar dia. Nggak perlu orang tuanya kasih tahu, dia ketemu teman aja langsung tarik tangannya langsung begini. Nah dia sudah masuk 3 tahun, udah masuk ke alam bawah sadarnya dia. Setelah masuk dalam alam bawah sadar itu keluar bagaimana sikap dia, ya kan, nah, wujud sikapnya. Maka yang terakhir adalah itu menjadi keteladanan. Nah seperti kita, disinilah kita harus memberikan keteladanan karena kita sudah melewati yang tadi kita udah tahu sih yang ini baik, yang ini tidak baik. Proses internalisasi nilai itu sudah ada juga dalam kehidupan kita. Kemudian itu sebenarnya sudah masuk ke alam bawah sadar kita juga, proses sekian puluh tahun kita sebagai orang dewasa. Maka kita tinggal memberikan keteladanan. Nah inilah yang akan tertinggal di dalam kehidupan kita, kesikap kita tanpa kita sadari. Jadi kalau masih ada yang belum benar, itu harus kita benari bersama.